Yulia dari Nganjuk. Saya pengurus. Saya duduk aja ya. Maaf. Ya, ini termasuk critical thinking. Orang yang kayak gini biasanya malu, tapi saya nggak malu loh ya. Sengaja, biar apa namanya, lancar di hati dokter Gamal gitu. Begini, yang saya tanyakan tadi kan dokter Gamal sudah ke Amerika dan ke beberapa negara Eropa, dan di sana kan kualitas pendidikannya mestinya bagus sekali, dan itu setelah saya nyari data di sini ya, apa namanya, kualitas pendidikan negara-negara yang di bawah itu ternyata setelah dilihat-lihat itu kebanyakan dari negara-negara seperti Somalia, seperti ya negara miskin, dan kebanyakan negara yang memiliki Yosef ya, ini mungkin agak sensitif, yang mayoritas agamanya Islam gitu ya, termasuk Indonesia gitu ya. Dan mungkin bisa diceritakan atau mungkin Dokter Gamal mungkin memiliki data kenapa kok negara-negara yang Muslim itu memiliki kualitas pendidikannya rendah sekali, dan memiliki apa ya itu namanya, fanatisme yang sangat kuat yang susah dibelok-belokkan. Terima kasih Dokter Gamal. Sama-sama. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, luar biasa sekali pertanyaannya. Langsung saja kami persilahkan kepada Dokter Gamal untuk menjawab. Iya, ini pertanyaan sulit sekali ya. Semoga pertanyaan terakhir ya. Ya, ada dua paradigma melihat dalam konteks ini ya. Mungkin mohon maaf, mungkin di sini kan ada yang berbagai agama ya. Ya, saya mungkin sampaikan misal dalam konteks perspektif keagamaan Islam itu kalau saya lihat dua hal. Jadi pernah seorang ulama dakwah ke Eropa, dan Eropa kembali ke Timur Tengah. Karena muridnya di Eropa begitu cinta, ikutlah muridnya ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah muridnya kaget. Katanya Islam mengajarkan kejujuran, sandalnya informasi hilang. Kata Islam mengajarkan kebersihan. Ada orang buang air kecil dalam masjid. Akhirlah sebuah makalah keindahan Islam ditutupi oleh orang-orang Muslim begitu. Dan pernah juga seorang pemuda kirim surat ke ulama di Timur Tengah, persis pertanyaannya seperti itu. Islam ini agama yang mulia, tapi kenapa sekarang banyak yang tertekan begitu kan, kondisinya sulit. Dijawab ulama dalam sebuah kitab yang berisi 3 bab. Yang salah satu babnya karena intinya ya orang Islam kurang berkorban dalam memberikan pengabdian untuk agamanya begitu. Tentunya ya yang ketiga mungkin saya ingin melihat dalam konteks sisi lain ya. Ternyata kalau kita lihat di laporan critical thinking barusan saya baca di beberapa laporan PISA itu, maybe you can open it because silau agak boleh di itu tuh masih mau di Oke, saya tidak bisa melihat ketambahan dan kecantikan Bapak Ibu soalnya. Naikkan aja kakinya ya. Naikkan kakinya. Tapi sudah. Tegaknya. Dibuka sana. Oh iya. Nah, ini laporan tinggi pakai dotong, ada yang betul. Oke. Siap, boleh ini dimatikan betul-betul satu. Jadi, nah yang ketiga, kemarin saya bongkar data critical thinking barusan seminggu kemarin. Ternyata ada juga. Jadi misal di 10 besar ya, Singapura, ada data creative thinking, critical thinking ya. Ternyata negara-negara Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi itu berada di 10 skor besar gitu misalkan ya, di beberapa aspek ya. Tapi saya mau masuk ke konteks Singapura misalkan, kalau kita lihat dan bukan dalam konteks keagamaan ya, misal dalam konteks perkembangan sebuah negara. Singapura ini Bapak Ibu, tahun 65, Lee Kuan Yew itu menangis di televisi, ditonton jutaan orang. Dia menangis karena dia dan partai aksi rakyat hidupnya yakin bahwa Singapura harus bergabung dengan Federasi Malaysia. Bagaimana tidak, dia memimpin negara baru, minim air bersih ya, lalu banyak rentan malaria. Bahkan ya sebagian besar orang jadi nggak bisa membaca. Tapi bayangkan sekarang kalau kita lihat data critical thinking nomor 1 di Singapura. Mulai skor PISA ya, powerful mereka di berbagai sektor. Kenapa? Karena dia menerapkan yang namanya merit system, sebuah sistem yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi. It start with the same opportunity. Bayangkan ketika di Ginos atau di sebuah kabupaten ya, kepala sekolah misalkan, lalu forum
guru ya, ataupun di level lebih tinggi di kepala dinas provinsi atau level menteri itu orang-orang terbaik di bidangnya, maka itu adalah kebijakan-kebijakan terbaik begitu. Nah saya pikir akar masalahnya di situ. Indonesia merit system tidak terjadi sehingga banyak orang-orang bertalenta tidak mendapatkan sebuah kesempatan karena tidak punya power yang memadai begitu. Cuma ini pembahasan di luar konteks hari ini ya. Tapi ya itu mungkin sedikit persepsi yang ingin saya sampaikan. Dan terakhir, saya terima kasih atas waktunya hari, dan saya dari lubuk hati paling dalam berharap Bapak Ibu ya. Saya ingin cerita ini supaya menjadi semangat kita bersama. Jadi bayangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari membangun 27.000 sekarang pondok pesantren Nahdlatul Ulama di Indonesia. Ada 110 tahun lalu ada seorang kiai keluar rumah menawarkan para rumahnya dijual untuk gaji guru-guru yang mengajar di sekolah. Berkembang terus sampai sekarang punya 12.000 sekolah, 180 universitas, 107 rumah sakit, 13 fakultas kedokteran, dan melahirkan 700 dokter setiap tahun. Kiai Haji Ramadan dengan Muhammadiyah yang dibangunnya. Dari itu dan Muhammadiyah kita belajar Bapak Ibu, iya, bahwa ketika kita memulai sebuah karya kebaikan dengan penuh keterusan, maka itu akan menjadi sebuah amal-amal yang melampaui usia kita. Ketika kita berkumpul di sini, detik ini loh, miliaran orang dikubur sekarang. Saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa mengerjakan amal-amal yang ditinggalkan kan. Tapi sekali-kali tidak bisa. Jadi lihatlah anak-anak didik Bapak Ibu semua. Itu sebagai tempat kita mendapatkan amal-amal yang melampaui usia kita. Dan kalau kita ingin akhir hayat kita penuh dengan senyuman, buatlah sebanyak mungkin anak, orang tua tersenyum lewat kebaikan yang kita hadirkan. Kupas-kupas, buah manggis, puas gak puas, waktunya habis ya. Terima kasih cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Gamal yang telah memberikan pencerahan. Baik, Bapak Ibu yang hadirin yang sudah hadir di tempat ini, saya sampai speechless nih karena begitu luar biasa pencerahan dan juga inspirasi yang telah diberikan oleh Dr. Gamal di kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu, untuk acara berikutnya akan kita lanjutkan karena masih ada satu acara terakhir, yakni penganugerahan Literasi Innovation Golden Award. Kami akan membacakan para pemenang dan juga jajaran peserta yang mendapatkan penganugerahan Literasi Innovation Golden Award. Kami persilahkan untuk bisa maju ke atas panggung. IPINOS, Ikatan Inovator dan Penggerak Literasi Nasional, mempersembahkan Liga Innovation Golden Award 2024, Sharing Newsletters, Talk Show, Awarding. Selamat mengikuti. Penganugerahan yang pertama, Anugerah Guru Penggerak Literasi Nasional. Kami persilakan kepada Ibu Umi Royhana, SPD MPD MPDI. Yang kedua, Bapak Harbudi Susilo MPD. Ibu Patmiatun SPD MM, Dr. Andes Masduki MPD, dan Ibu Mariati MPD. Kami persilakan kepada nama-nama yang telah dipanggil untuk bisa maju ke atas panggung. Kami ulangi sekali lagi, untuk kategori Guru Penggerak Literasi Nasional, Ibu Umi Royhana SPD MPD MPDI, Bapak Harbudi Susilo MPD, Ibu Patmiatun SPD MM, Dr. Andes Masduki MPD, dan Ibu Mariati MPD. Kami mohon berkenan untuk Ibu Ani Rizkoh MPD selaku Ketua IPINOS untuk memberikan penghargaan kepada para pemenang kategori
kategori guru penggerak literasi nasional. Ibu Umi Royhana SPD MPD MPDI dari Guru MA Irsyadun Nasyiin. Bapak Harbudi Susilo MPD